Selamat malam kakak dan teman-teman semua. Kenalin saya Oya. Saya asalnya dari Kupang. Dulu masuk ya bergabung di Joy itu tahun 2016. Dan setelah lulus dari kuliah, akhirnya saya mendaftarkan diri untuk menjadi pekerja di Joy saat ini. Itu sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini tidak bisa ikut THPM secara langsung karena ada keluarga yang datang ke Jogja. Soalnya adik saya wisuda di tanggal 6 nanti, jadi saya harus menemani mereka di sini. Jadi ya tidak bisa bergabung secara langsung di THPM, jadi kesaksiannya melalui video gitu. Ya, waktu itu saya dihubungi Kak Opin untuk sharing kesaksian di THPM. Terus saya tanya ke Kak Opin, Kak ini kesaksian tentang apa Kak? Terus Kak Opin bilang kalau tema THPM-nya itu tentang pengharapan gitu. Sebenarnya pas dihubungi Kak Opin itu saya sedang dalam keadaan berduka karena om saya dipanggil pulang oleh Tuhan saat itu. Jadi saking banyak nangisnya waktu itu sampai sakit jadi tidak bisa masuk ke kantor gitu. Dan tiba-tiba Kak Opin chat buat kesaksian dan temanya tentang pengharapan gitu. Pas dibilang kayak gitu kayak tidak langsung balas chatnya Kak Opin, jadi saya coba merenung gitu tentang pengharapan gitu. Kayak sebelum om saya dipanggil Tuhan, 3 hari sebelumnya dia masuk rumah sakit, saya coba kuatkan adik saya untuk ya pasti ada pengharapan di dalam Tuhan, pasti om pasti sembuh, dan kita harus percaya sama Tuhan dan sebagainya gitu. Banyak kata-kata pengharapan gitu yang saya bilang ke adik saya gitu. Dan ternyata sebaliknya yang terjadi gitu. Tuhan berkehendak lain dan om saya harus dipanggil pulang gitu. Hal itu cukup berat buat ya tante, buat adik-adik. Ya sangat sedih gitu harus menerima kenyataan seperti itu. Tapi kayak diingatkan lagi bahwa Tuhan sendiri yang bakal pelihara tante sama adik-adik, dan dia yang bakal dampingin mereka sekalipun om udah nggak ada. Ada Tuhan yang bakal jagain gitu. Dan ketika banyak merenungkan tentang aduh gimana nih mau kesaksian gak ya tentang pengharapan, dan akhirnya saya memutuskan ya saya akan kesaksian membagikan betapa besar kasihnya Tuhan buat saya secara pribadi, dimana saya bisa menemukan pengharapan di dalam Tuhan yang membuat saya bisa bertahan hidup sampai saat ini. Dulu waktu SMA saya pernah mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri, tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan saya sampai ya saya bisa ada sampai saat ini. Bahkan saya datang ke Joy, dan di Joy saya bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan terus mengalami kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup saya gitu. Waktu dulu saya berpikir bahwa sudah tidak ada harapan lagi buat saya hidup. Ngapain saya hidup kalau keluarga saya bermasalah seperti ini? Ngapain saya hidup kalau setiap hari yang saya lihat masalah demi masalah yang gak ada habis-habisnya gitu. Hidup keluarga saya udah hancur, ngapain saya hidup? Dulu dengan saya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup saya merasa itu adalah jalan keluar terbaik. Karena ya dengan saya mati ya semua selesai gitu. Saya sudah tidak perlu merasakan sakit hati, saya sudah tidak perlu melihat masalah demi masalah dengan keluarga saya seperti itu. Namun saat ini ketika saya coba lihat lagi ke belakang, saya sangat-sangat bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi saya. Bahkan dia membawa saya ke Joy, dan
disinilah saya bisa mengenal Dia secara pribadi, bahkan mengandalkan Dia dalam setiap aspek kehidupan saya sampai saat ini. Dahulu ketika ada masalah, saya langsung lari ke hal-hal yang salah gitu. Saya berpikir bahwa semua sudah nggak ada harapan lagi, dan saya melakukan hal-hal yang nggak baik, bahkan mencoba untuk mengakhiri hidup saya seperti itu. Namun saat ini saya sangat bersyukur ketika ya sekalipun saya sudah mengenal Tuhan, bukan berarti masalah langsung hilang begitu aja. Masalah tetap ada, namun yang jadi kekuatan saya saat ini adalah saya menemukan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa sekalipun ada masalah di depan dalam keluargaku, namun ada Tuhan yang mendampingi saya, dan hal itu yang membuat saya terus bertahan sampai saat ini, bahwa ya saya nggak sendiri, ada Tuhan yang mendampingi saya, yang memberikan saya kekuatan untuk saya bisa berjalan dalam setiap situasi dalam hidup saya. Ada satu ayat yang sangat menguatkan saya sampai saat ini, ketika saya menghadapi masalah dalam pergumulan hidup saya, bahkan dalam keluarga saya. Ayat itu yang menjadi penguatan buat saya untuk terus melihat harapan di dalam Tuhan, bahwa Dia berkuasa atas segalanya. Ayat itu ada di Roma pasal 4 ayat 18 yang mengatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan juga percaya bahwa Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya pada Abraham, dan bahkan Abraham tetap memperkuat imannya di dalam Tuhan dan memuliakan Allah. Dan itu yang jadi pengingat buat saya, sekalipun ya tidak ada dasar untuk saya bisa berharap dengan situasi dalam keluarga saya, dalam setiap masalah yang ada dalam hidup saya, namun saya tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali semuanya. Dia yang akan memulihkan keadaan keluarga saya, bahkan terus memberikan kekuatan buat saya, bahwa Dia sendiri akan mendampingi saya untuk melewati semuanya, seperti itu. Dan ya itu yang menjadi kesaksian saya tentang begitu besar kasih Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya juga dapat terus menemukan pengharapan di dalam Dia, bahwa Dia yang memegang hidup saya, Dia yang memegang kendali, memegang kontrol atas hidup saya, dan yang menuntun saya sampai saat ini, dan memberikan kekuatan buat saya untuk menjalani setiap hidup, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Dan saya percaya kakak-kakak maupun teman-teman semua mungkin yang dalam keadaan sulit, keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kakak-kakak maupun teman-teman, selalu ingat bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan dan selalu menyertai kita semua, dan Dia yang memegang kendali, memegang kontrol atas hidup kita. Yang menjadi bagian kita adalah tetap percaya dan mengandalkan Dia di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.